Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nuri Larasati dalam pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar materi pencemaran tanah. Tanah memiliki peranan penting bagi kehidupan makhluk hidup. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah, kemudian mengendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung pada kehidupan manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air, tanah, dan udara di atasnya. Dapatkah kalian jelaskan apa pencemaran tanah itu? Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan alami tanah. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri tanah yang tercemar antara lain: 1. Telah hilang kesuburannya. 2. Keasaman pH tanah yang sudah tidak seimbang lagi. 3. Mengeluarkan bau busuk. 4. Kering. 5. Mengandung berbagai kandungan logam berat dan berbagai sampah anorganik. Apa penyebab pencemaran tanah? 1. Limbah domestik. Limbah domestik, limbah yang bersumber dari kegiatan rumah tangga dan perkantoran. Limbah domestik dapat berupa limbah padat dan cair. Limbah padat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, serat, keramik, kaleng, dan bekas bahan bangunan, menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Limbah cair berupa tinja, deterjen, oli, cat, jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. 2. Limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan boron adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam seperti merkuri, zinc, timbal, dan kadmium dapat mencemari tanah. Limbah pertanian dapat berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman. Misalnya pupuk urea dan pestisida untuk pemberantas hama tanaman. Dampak pencemaran tanah. 1. Bagi kesehatan. Bergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, kerentanan populasi yang terkena. Dua, bagi lingkungan atau ekosistem. Dampak pada pertanian, terutama perubahan metabolisme tanaman, menyebabkan penurunan hasil pertanian. Upaya mengurangi pencemaran tanah. 1. Menerapkan prinsip 4R untuk mengurangi pencemaran tanah yang berasal dari limbah domestik. Recycle atau daur ulang. Untuk sampah yang terurai dapat dijadikan pupuk kompos. Sedangkan untuk sampah yang tidak terurai dapat dibuat kerajinan. Reuse, penggunaan ulang. Untuk sampah yang tidak terurai seperti botol sirup dapat digunakan untuk menyimpan air minum. Reduce atau pengurangan. Pengurangan bahan bisa dilakukan ketika kita berbelanja ke pasar dengan membawa tas belanja untuk mengurangi sampah plastik. Repair atau pemeliharaan, menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. 2. Mengolah limbah industri sebelum dibuang ke sungai atau laut. 3. Mengurangi limbah pertanian dengan cara mengurangi penggunaan pupuk sintetik diganti dengan pupuk kompos, mengurangi penggunaan pestisida kimia diganti dengan pestisida alami. Apabila pencemar masuk ke dalam tanah dan tidak dapat dipisahkan, maka cara penanganannya dengan pembersihan tanah dengan teknik berikut. 1. Remediasi. 2. Bioremediasi.
Proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, jamur, atau bakteri. Terima kasih, sampai jumpa di materi IPA selanjutnya. Tetap selalu semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.